Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Sebutlah nama Allah bila engkau ingin makan dan minum, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini cukup panjang sebenarnya dan perlu kita berikan penjelasan dulu sebelum mengambil faedah dari hadis. Bahwasanya Umar adalah anak dari Abu Salamah. Sebagaimana di sini disebutkan Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Waktu Abu Salamah meninggal, istrinya yang mendapatkan julukan atau kunya Ummu Salamah karena mereka juga memiliki anak yang bernama Salamah, tapi ini salah satu anaknya bernama Umar. Waktu menikah dengan Nabi SAW, Ummu Salamah, maka anak beliau ikut bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Ummu Salamah janda dan membawa anaknya, maka tinggallah Umar ini di rumah Nabi SAW. Dan satu waktu, pada saat dia akan makan bersama Nabi SAW, maka Nabi SAW mengajarkan kepada anak istrinya ini, yang sekarang juga menjadi anak beliau karena memang menikahi ibunya. Maka diajarkanlah adab dan tata keramah makan tersebut kepada anak tadi. Dan ini luar biasa ya. Berarti menandakan di sini ada pelajaran penting nanti akan kita titik beratkan dari sikap Nabi SAW kepada anak yang dibawa oleh istrinya atau anak istrinya ini ya pada saat sedang duduk bersama-sama. Baik, kita akan coba masuk mengambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, pentingnya orang tua selalu mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang baik. Tidak pernah jenuh ya, dan tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan, ya, mengulang-ulangi apapun yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari hal-hal yang kecil, ya, sebagaimana hadis ini menjelaskan tentang masalah adab makan dan minum. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana kepedulian Nabi SAW walaupun bukan anak dari sperma beliau SAW. Anak dari laki-laki lain yang akhirnya dinikahi ya ibunya karena sudah menjanda meninggal suaminya. Maka Nabi SAW tetap peduli dengan anak tersebut. Dan ini bentuk kasih sayang yang luar biasa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kalau seorang laki-laki menikah dengan janda dan janda itu memiliki anak, maka harusnya dia juga memberikan perhatian khusus kepada anak itu karena dia sudah menikahi ibunya. Jadi dia menganggap seperti anaknya sendiri walaupun kedudukannya bukan seperti anak kandung karena tidak ada warisan di antara ya ayah yang sekarang ini ya ayah sambung biasa kita katakan ya dengan anak yang tadi dibawa oleh istrinya tersebut. Ya. Tapi di sini bagaimana kepedulian Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah tersebut, dalam menyampaikan ajaran agama tersebut. Ya, dan Islam ini masuk kepada seluruh lini kehidupan, sebagaimana kita akan lihat bagaimana Nabi SAW mendidik anak istrinya ini. Ini pelajaran pertama, pentingnya selalu kita ingatkan. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pesan pertama Nabi SAW. Kalau mau makan, mau minum, maka samillah. Baca bismillah. Baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, dan ini diucapkan pada saat kita sedang mengkonsumsi atau mau beraktivitas yang halal. Ini penting sekali. Jadi kalau misalnya orang minum atau makan sesuatu yang halal, dia mengatakan bismillah. Dan tidak berlaku pada sesuatu yang haram. Misalnya orang mau minum khamr, ya, orang mau makan babi yang diharamkan dalam agama, tidak boleh dia mengatakan bismillah. Kalau dia mau beraktivitas yang baik, mau keluar rumah, mau beraktivitas apa saja, dia bisa memulai dengan bismillah. Mengenakan pakaian, ya, mengenakan sepatu, apa saja yang dilakukan, mengangkat satu benda, ya, dia selalu mengatakan bismillah. Selama itu adalah hal-hal yang baik yang dibolehkan dalam agama. Tapi kalau sesuatu yang buruk, seperti misalnya dia mau melakukan perbuatan-perbuatan seperti zina atau mencuri, dia tidak perlu mengatakan bismillah. Ya, karena ini adalah kalimat yang mulia. Dan dimaksud dengan mengucapkan bismillah, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala terlibat dalam perbuatan kita itu dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam apa yang kita ya sedang konsumsi atau yang sedang kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang lain menguatkan ini, kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda'u bismillah fahuwa aqta.
semua perkara, perbuatan, sikap yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus membiasakan untuk membaca ini. Terlebih lagi kalau Anda ingin makan, ya, nanti akan ada hadis setelah ini menjelaskan tentang bahayanya orang justru kalau tidak membaca Bismillah. Ya, nanti akan kita paparkan di hadis nomor 733 insya Allah. Tapi kita ambil pelajaran dulu di sini, pelajaran kedua dari hadis, pentingnya orang untuk menjalankan sunnah yang sangat ringan ini, namun akan mendatangkan keberkahan yang sangat banyak. Pahala dan keberkahan dari makanan yang kita konsumsi atau aktivitas yang kita lakukan, yaitu mengucapkan Bismillah. Pelajaran yang ketiga dari hadis, ya, yaitu tentang pentingnya juga dalam adab makan, wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Nah ini penting sekali, ya. Subhanallah, Allah amanahkan saya beberapa orang anak, pengalaman pribadi, saya melihat dari kecil, ya, syaitan sudah menggoda manusia itu agar selalu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Anak-anak seringkali kalau Allah amanahkan anak dia, coba perhatikan, mereka kalau makan dan minum umumnya menggunakan tangan kiri. Saya berulang kali dan saya pikir mungkin anak saya yang pertama, ternyata anak yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Jadi mereka itu rupanya, ya, memang arahnya selalu ke tangan kiri dari kecil. Dan kalau kita biarkan, diistilahkan dengan kidal, maka nanti akan begitu seterusnya. Sementara dalam Islam tidak dibolehkan, harus dengan tangan kanan. Harus dengan tangan kanan agar mendapatkan keberkahan. Dan ini sunnah Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu selalu ingatkan. Dan saya selalu ingatkan. Dan saya ingatkan juga istri saya agar mengingatkan. Makan tangan kanan. Makan tangan kanan. Minum tangan kanan. Selalu aktivitas dengan tangan kanan. Dalam sebuah riwayat yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW, kan Nabi SAW itu, ya, selalu mendahulukan tayammun. Maksudnya kanan beliau. Fi sya'ni kullah. Di semua perkara beliau. Ya. Dalam riwayat lain, dalam hal-hal yang baik, dan beliau menggunakan tangan kiri untuk bersuci, ya. Tapi tangan kanan untuk perbuatan-perbuatan diantaranya makan dan minum. Bahkan ada seorang yang pernah makan di hadapan Nabi SAW, kemudian dia makan dengan tangan kiri, dan itu simbol orang-orang sombong, orang-orang yang jauh dari agama Allah, makan dengan tangan kiri. Maka kata Nabi SAW, makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, saya tidak bisa. Maka kata Nabi SAW, semoga kau tidak bisa melakukannya. Maka semenjak itu dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya, mengangkat makanan dengan tangannya untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya, Nabi SAW doakan buat dia, kenapa dia tidak mau melakukannya? Ya, ini tidak terjadi kecuali karena memang dia menolak sunnah Nabi SAW. Jadi tidak akan ada istilah kidal sebenarnya. Oh, dalam agama, teori agama, kalau memang dari kecil sudah dibiasakan dengan kanan. Jadi tidak mungkin Allah mensyariatkan ini kemudian bertolak belakang dengan, ya, apa yang Allah ciptakan dalam diri kita ini. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah wakul mimma yalik. Ini adab yang ketiga dalam hadis ini, yaitu makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jadi kalau kita lagi duduk, ya, dihidangkan makanan di hadapan kita, itulah yang kita makan. Banyak orang mungkin menganggap, apa sih maksudnya? Kenapa harus makan cuma di hadapan kita? Mungkin ada variasi makanan yang cukup banyak. Kita juga ingin menikmatinya, kan gitu. Maka jawabannya adalah yang dimaksud dengan di hadapan di sini adalah yang mudah untuk kita jangkau. Ya, karena kalau yang di hadapan kita sudah cukup banyak menu dan sudah cukup untuk kita konsumsi, apalagi mencukupi nutrisi tubuh kita, sudah cukup misalnya ada sepotong ikan atau sepotong ayam misalnya, sedikit lauk, sudah cukup dengan mungkin 1-2 sendok nasi misalnya, ya. Mungkin sudah cukup sebenarnya untuk kita konsumsi. Maka untuk menjaga adabnya dan juga menjaga agar jangan ada penilaian negatif terhadap diri kita, ya, dari orang yang melihat di hadapan kita, maka makan apa yang ada di depan kita. Kalau habis baru kemudian kita bisa ambil kembali. Lalu bagaimana hukumnya kalau prasmanan? Memang setiap menu dibuat berjarak dan orang jalan untuk memilihnya. Maka ini juga sama, boleh orang memilih makanan tersebut, ya, untuk memilih misalnya beberapa menu, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Jadi jangan sampai memang dia menumpukkan makanan cukup banyak di piringnya sehingga membuat orang lain menilainya negatif, gitu ya. Karena itu dia menjaga poin ini tentunya. Ya, ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis pertama di bab kita ini dan hadis nomor 730 dari awal belajar. Ada 4 faedah yang bisa diambil. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah pentingnya
orang tua untuk peduli mendidik anaknya dalam hal-hal yang kecil dan mulai dari hal-hal keseharian yang dilakukan seperti makan, minum dan seterusnya. Yang kedua adalah faedahnya pentingnya untuk menjalankan sunnah Nabi SAW memulai makan dan minum dengan membaca Bismillah. Yang ketiga adalah bagaimana ya kita makan dengan tangan kanan. Ya, dan yang keempat, makan apa yang dihidangkan di hadapan kita. Sudah kita paparkan tadi panjang lebar syarah atau penjelasan makna-makna daripada potongan hadis ini. Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis nomor 2 dalam bab ini dan hadis urutan 733 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. Apabila salah seorang di antara kalian makan, kata Nabi SAW, maka hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Jika dia lupa menyebut nama Allah Ta'ala di awal makannya, maka hendaklah mengucapkan ya, dengan menyebut nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini ya teman-teman sekalian ya memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Ya. Kita tambahkan ini sebagai faedah daripada hadis sebelumnya. Kita tadi menyebutkan 4 faedah ya. Dari hadis ini kita bisa tambahkan faedah yang kelima. Walaupun ini faedah dari hadis urutan sebelumnya, tapi karena satu bab dan mirip maknanya, maka kita jadikan ini faedah yang kelima yang kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, ini faedah pertama dari hadis nomor 733. Yaitu, ya, kalau seandainya ada orang karena lupa atau tergesa-gesa makan dan minum dan lupa membaca Bismillah, tetap tidak boleh dia meninggalkan Bismillah itu. Dan dianjurkan agar dia membaca Bismillahi, ya, di sini disebutkan awalahu wa akhirahu. Bismillah di awalnya dan akhirnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau seseorang lupa membaca Bismillah, maka syaitan mengambil makanan tersebut. Dan kalau dia membaca Bismillahi awalahu wa akhirahu, maka syaitan yang telah mencuri makanan tersebut akan memuntahkannya. Dan memang dalam makan dan minum ini, syaitan seringkali mencuri kesempatan untuk mengambil makanan anak Adam ya dengan cara ya mengambil dari makanan minuman orang yang lupa baca Bismillah. Orang yang baca Bismillah tidak akan pernah diambil konsumsi atau makanan dia oleh syaitan. Dan memang Nabi SAW melarang sekali kita untuk membuang-buang makanan ya sampai dalam sebuah hadis nanti akan kita pelajari insyaallah ke depannya. Saya yakin, saya belum cek di sini tapi saya yakin hadis itu akan ada dibahas dalam bab ini oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang kalau orang makan makanan ya dan terjatuh makanan tersebut, maka Nabi SAW mengatakan selama bukan cairan atau sudah bercampur dengan kotoran ya, dia masih potongan makanan, maka ambillah ya, ambillah dan bersihkan kemudian makanlah. Dan jangan dia tinggalkan sekecil apapun untuk syaitan. Tak boleh kita berbagi makanan dengan syaitan. Jadi orang yang lupa Bismillah atau orang yang jatuh makanannya, walaupun dia sudah baca Bismillah, tetap selama makanan itu bisa dibersihkan, diambil, kemudian dimakan. Jatuhnya kerupuk, jatuhnya kue kering di lantai, bersih, tinggal diangkat ya untuk dibersihkan dan dimakan. Ini termasuk adab yang luar biasa yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan lupa teman-teman sekalian, kalau anda lupa baca Bismillah, ingat tetap baca walaupun di pertengahan makan, walaupun juga sudah selesai makan, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Hadits nomor 734 berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu li ashabihi لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر اسم الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء." Kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian masuk rumahnya lalu dia menyebut nama Allah
dia mengatakan pada saat mau masuk pintu, Bismillah. Ya. Pada waktu masuk dan pada waktu makan. Maka syaitan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan makan bagi kalian. Apabila dia masuk dan dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala pada waktu masuk, maka syaitan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam. Dan apabila dia tidak menyebut nama Allah pada waktu makan, maka syaitan mengatakan kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam sekaligus. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian luar biasa ya, memberikan pelajaran banyak kepada kita. Ya. Langsung saja teman-teman sekalian kita masuk ke pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, adanya perintah Nabi SAW untuk membaca Bismillah pada saat mau masuk ke dalam rumah dan pada saat mau makan. Jadi dua-dua ini ya, ingat setiap kali mau masuk pintu rumah, Bismillah. Ya. Dan selalu ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bismillah, hadisnya ini, dalilnya. Kalau salam itu diambil dari surah An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengucapkan salam, ada orang atau tidak ada orang. Ya, tidak ada orang pun, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah, kata Allah. Ucapkan salam untuk diri kalian pun sendiri, ya, sebagai kata yang indah, ya, ya, sambutan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita lakukan itu. Ya, jadi Bismillah, Bismillah. Dan ingat teman-teman, ini saran kami, keluarkan suaranya, walaupun kecil. Bismillah, supaya kita pastikan. Syaitan seringkali membuat orang lupa membaca, karena dia sini kalau orang itu lupa, terbukalah pintu ya dari Sang Pencipta Allah untuk dia bisa mengambil makanan tersebut. Oleh karena itu dia baca Bismillah. Dia baca Bismillah. Ini penting sekali. Ya. Dan kalau lupa tadi sudah kita jelaskan hadis sebelumnya, baca Bismillahi awwalahu wa akhir. Ya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi supaya syaitan tidak jadi mengambil makanan tersebut. Ya. Jadi ini perintah ya dari Nabi SAW. Mau masuk rumah baca Bismillah. Mau makan baca Bismillah. Kalau itu dilakukan, dia aman dari syaitan. Rumahnya tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ya. Dan makannya tidak akan diambil oleh syaitan. Ada poin penting di sini yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Jadi dari hadis ini, jelas sekali yang membuat syaitan nggak bisa masuk ke dalam rumah, itu baca Bismillah. Jadi nggak ada dalam Islam itu syaitan bisa tembus tembok. Ya. Seperti digambarkan di banyak cuplikan-cuplikan kita yang disebarkan di masyarakat. Bisa tembus tembok, bisa tembus pintu. Itu nggak ada sama sekali. Ya. Jadi walaupun rumah itu tidak berpintu, kalau dia mau masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia baca Bismillah, syaitan tidak bisa masuk ke rumah itu. Kalau syaitan tidak masuk, berarti rumahnya aman. Karena syaitan penjahat utama ini. Ya. Dialah yang menyesatkan manusia, dialah yang mencelakakan manusia, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Menjauhkan dari surga, mendekatkan ke neraka. Itulah syaitan. Dan sangat mudah untuk mengusirnya. Baca Bismillah, dia tidak bisa masuk. Dia menggoda pun baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga selamat. Ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua. Bagi orang yang lupa membaca Bismillah pada saat mau masuk, maka syaitan dan teman-temannya, maksudnya ada di sekitar rumah tersebut, akan berkata, ada tempat nginap buat kalian malam ini. Artinya dia akan masuk, dia akan goda Anda. Dia akan mulai menyebarkan virus-virus dosa agar kita terjerumus dalam pelanggaran agama. Ya. Ini menandakan luar biasa. Berarti penghalang syaitan masuk satu kalimat ini. Bismillah. Yang luar biasa. Dengan menyebut nama Allah cukup. Semua penjahat ini gak bisa masuk dalam rumah. Ya. Yang membuat pencuri masuk ke dalam rumah, syaitan. Syaitan yang menggoda dia untuk mencuri. Dan dengan syaitan tidak ada, orang jadi tidak bisa masuk. Dia jadi khawatir untuk masuk. Allah pun membuat dia takut untuk masuk dalam rumah tersebut. Dengan Bismillah. Ya. Pernah, bahkan di masa Nabi SAW, seorang sahabat menangkap seekor tikus. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini tikus nih. Kalau ada di rumah saya apakan? Nabi SAW mengizinkan untuk dibunuh tikus. Gitu kan.
Namun pada saat diletakkan di tanah, lepas tikus tersebut, kemudian dia menyentuh ada sumbu api yang diletakkan di tikar yang dekat Nabi SAW. Dan tumpahlah minyak zaitun dan api tersebut, akhirnya membakar sebagian karpet tadi atau tempat tikar tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, beginilah syaitan bahkan membakar rumah kalian. Jadi memang luar biasa, dia bukan langsung melakukannya, tapi dia menunggangi manusia, hewan yang ada di sekitar itu. Dan subhanallah, bismillah sudah cukup membuat syaitan tidak bisa melakukan itu. Dan tidak bisa masuk dalam rumah. Ini faedah yang luar biasa. Ya. Jangan lupa bismillah, bismillah, mau naik mobil, mau naik motor, ya, mau pakai baju, ya, kemudian mau masuk rumah, ini semua baca bismillah. Mau naik tangga, mau buka pintu, baca bismillah. Makin sering kita ucapkan makin bagus, ya, makin terjaga, makin banyak pahalanya karena ucapan ini juga berpahala. Faedah ketiga dari hadis adalah ya, ancaman dan bahayanya orang kalau lupa baca bismillah pada saat mau makan. Karena makanannya akan diambil oleh syaitan, ya. Karena di sini syaitan mengatakan, kata Nabi SAW, kalau orang itu lupa baca bismillah pada saat mau makan, maka syaitan mengatakan pada teman-temannya, kalian akan dapat makanan. Kalau dia masuk rumah lupa baca bismillah, dia makan juga lupa baca bismillah, maka kata syaitan kalian dapat dua-duanya. Dapat tempat nginep, dapat juga makanan. Maksudnya gratis nih, bisa didapatkan. Nah ini pelajaran luar biasa yang harus kita ya fahami baik-baik dari hadis yang baru saja kita bacakan. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan lagi hadis nomor 735. Saya langsung bacakan saja. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha yadahu. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'. فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Terjemahannya, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, apabila kami menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah meletakkan tangan kami pada makanan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau. Pernah satu kali kami menghadiri makanan bersama beliau, tiba-tiba datanglah seorang anak perempuan seolah-olah dia itu didorong. Dia langsung meletakkan tangannya pada makanan. Maka Rasulullah SAW memegang tangannya, kemudian datanglah seorang badui seakan-akan dia juga didorong. Maka beliau SAW langsung memegang tangannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan mencari kehalalan makanan manakala tidak disebutkan nama Allah atasnya. Sesungguhnya syaitan itu telah datang dengan membawa anak perempuan ini sebagai alat untuk mendapatkan halalnya makanan. Maka aku pegang tangannya. Kemudian dia datang dengan membawa orang badui ini sebagai alat untuk mencari halalnya makanan. Maka aku pegang tangannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksud di tangan Allah. Sesungguhnya tangan syaitan itu ada di genggamanku bersama dengan tangan kedua orang ini. Kemudian beliau menyebut nama Allah Ta'ala dan makan. Hadis diriwayatkan Muslim. Jadi hadis ini hadis yang luar biasa gitu ya. Hadis yang luar biasa yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana campur tangan syaitan ya untuk mencuri makanan anak Adam. Baik,
Kita langsung saja masuk dan mengambil faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah kecerdasan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan selalu kami jadikan ini sebagai faedah dari hadis, ya. Setiap kali kami mengajarkan hadis seperti ini atau menyampaikan hadis, bila ada seorang sahabat yang coba menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tapi diikuti dengan kronologis daripada penyebutan hadis tersebut. Nah, ini satu hal yang penting untuk dijadikan sebagai faedah, karena di masa itu mungkin orang-orang yang hadir bersama Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak terlalu penting bagi mereka untuk mengetahui, atau mungkin memang karena mereka mengetahui jadi mereka tahu bahwasanya pada saat itu sedang hadir bersama Nabi SAW, si fulan, si fulan, si fulan, dan makan bersama Nabi SAW. Tapi tapi bagi kita di masa sekarang, kita penting untuk mengetahui, karena kita seakan-akan menghadiri sekarang majelis tersebut dan melihat dengan mata kepala kita. Karena Hudzaifah menggambarkan, ya, bagaimana beliau dan para sahabat sedang makan bersama Nabi SAW. Pelajaran kedua dari hadis adalah yang bisa diambil di sini, ada para sahabat, ya, kepada Nabi SAW. Banyak sekali bahasan ulama tentang adab para sahabat. Mereka tidak berani menatap mata Nabi SAW karena menghormatinya. Mereka tidak pernah mendahului langkahnya. Mereka selalu menaungi Nabi SAW dengan pelapa kurma agar beliau tidak kepanasan misalnya. Ya, banyak sekali. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Hudzaifah dalam hadis ini. Kami kalau sedang hadir bersama Nabi SAW untuk makan satu makanan, maka kami tidak pernah, ya, mendahului tangan Nabi SAW dalam menjamah makanan tersebut. Jadi membiarkan Nabi SAW dulu memilih makan, baru kemudian para sahabat makan. Ini adab yang luar biasa, ya. Dan ini bisa kita tarik kepada adab, atau adab kepada orang tua, ya, adab kepada guru, adab kepada orang yang kita hormatin, pemimpin misalnya. Jadi kalau ada makanan dihidangkan, alangkah baiknya kalau kita memberikan kesempatan mereka terlebih dahulu untuk memulai makanan tersebut, ya, karena biasanya makanan kalau belum disentuh atau orang yang pertama menyentuhnya, pasti berarti makanan tersebut masih tertata dengan rapi, dan ini wajar untuk diberikan kepada orang yang ditokohkan atau dihormati. Nah, ini adab yang luar biasa, gitu kan? Bagaimana Hudzaifah menyampaikan, dan beliau di sini menggunakan lam nadha aidina, ya, jadi maksudnya menggunakan kalimat jamak. Kami tidak pernah meletakkan tangan kami. Maksudnya bukan hanya Hudzaifah sendiri, tapi semua sahabat Nabi ridwanullah alaihim melakukan adab yang sama. Lam nadha aidina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha yadahu. Ya. Jadi kami tidak akan pernah memulai meletakkan tangan kami di makanan sampai Nabi SAW meletakkan tangannya di makanan tersebut. Ini adab yang luar biasa. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis adalah bagaimana syaitan menunggangi orang-orang yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terbiasa berzikir kepada Allah, ya, untuk mengambil kesempatan dari mereka. Seperti di sini Nabi SAW jelaskan, ya, dan Hudzaifah juga menggambarkan, ada tiba-tiba anak kecil perempuan, jariyah, tiba-tiba saja. Sementara Nabi SAW belum sentuh makanan itu, sahabat juga tidak ada yang berani menyentuh sebelum Nabi SAW menyentuh, dia tiba-tiba datang dan langsung mau menjamah makanan tersebut. Maka Nabi SAW tahan tangannya. Ya. Karena kalau dibiarkan, dia akan makan langsung tanpa baca bismillah. Dan pada saat Nabi SAW menahan tangan anak perempuan itu, tiba-tiba datang lagi seorang Arab Badui, orang dewasa tapi dari padang pasir. Ya. Ini juga berarti menandakan dia tidak terbiasa untuk menyebut nama Allah. Karena terbukti dia juga tidak tahu adab untuk tidak mendahului Nabi SAW. Dia pun tiba-tiba datang untuk menjamah juga makanan tersebut. Maka tangan Nabi SAW juga memegang lagi tangan orang Badui. Jadi tangan satu memegang si anak perempuan, tangan anak perempuan, yang satu memegang tangan orang Badui ini. Setelah dipegang tangan keduanya, maka Nabi SAW menjelaskan alasannya. Ya. Tapi pelajaran yang kita ambil di sini, ya, bagaimana syaitan menunggangi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak terbiasa berzikir kepada Allah untuk mengambil kesempatan peluang
mengambil makanan dari mereka karena mereka tidak terbiasa menyebutkan bismillah. Makanya saya bahasakan dari teman-teman sekalian, usahakan keluarkan suara walaupun kecil. Bismillah mau makan, bismillah mau minum, bismillah masuk rumah, bismillah buka lemari, naik tangga, aktivitas apa saja. Teman-teman mulai mau misalnya mengambil sebuah benda, ya, baca bismillah. Selalu saja bismillah. Menuangkan air, semua itu adalah hal yang positif. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saking inginnya menerapkan sunnah Nabi SAW ini, plus ingin melipat gandakan pahala dari 1 gelas air, beliau bisa membaca 10 sampai 11 kali bismillah. Dengan cara minum bismillah, beliau letakkan alhamdulillah. Kemudian setelah itu, kalau mau minum tegukan yang kedua, bismillah. Kemudian meletakkan lagi alhamdulillah. Minum yang ketegukan yang ketiga lagi, walaupun setelah ngobrol misalnya, bismillah, tetap diulangi. Padahal sebenarnya ucapan yang pertama sudah cukup. Tapi karena ingin mendapatkan ekstra pahala, beliau mengulang-ulangi sunnah yang sederhana tapi pahalanya sangat besar ini. Oleh karena itu penting sekali untuk dipelajari di sini, ya, diambil pelajaran. Kita sudah sebutkan pelajaran pertama tentang kecerdasan dan kejelian Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang kedua tentang adab para sahabat kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana syaitan menunggangi orang-orang yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil kesempatan makanan dari mereka. Nah ini penting sekali. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil, bahwasanya syaitan bisa memakan makanan anak Adam, ya, walaupun kita tidak memakan makanan mereka, tapi mereka bisa memakan makanan kita, ya, karena kita kan tidak tahu, tidak lihat syaitan, tidak melihat jin, ya, kita tidak lihat juga makanan di mereka, tidak lihat juga wujud mereka, Allah SWT tutupi, tapi mereka bisa. Makanya Allah berfirman tentang iblis dan pengikutnya, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan pengikutnya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa lihat kita, mereka bisa menikmati makanan kita, tapi kita tidak bisa. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang sudah Allah perintahkan. Baca bismillah sudah cukup untuk mengusir mereka tidak bisa mengambil makanan kita, ya. Jadi di sini syaitan menunggangi orang-orang seperti ini. Kita bisa bayangkan, ya, berapa banyak syaitan kenyang dari makanan dan minuman orang-orang kafir. Karena mereka tidak baca bismillah. Ya. Muslim saja banyak yang tidak baca bismillah. Ya. Akhirnya banyak sekali yang memberikan makanan kepada syaitan tersebut. Dan syaitan ini musuh kita. Yang setiap saat setelah dia kenyang makan makanan kita, dia pun akhirnya kemudian mengganggu dan mencelakakan kita. Gitu kan? Karena syaitan memang selalu begitu. Itu janji iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyesatkan, akan mencelakakan anak Adam, akan datang dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, ya. Dan dia mengatakan, dan engkau tidak akan menemukan, ya Allah, mereka termasuk orang-orang yang bersyukur atau berterima kasih kepadamu. Jadi ini poin penting, ya. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima adalah mukjizat Nabi SAW. Bagaimana beliau diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperlihatkan oleh Allah. Waktu beliau menahan tangannya anak perempuan tadi dan tangan orang Badui itu, beliau mengingatkan di penutupan hadis kan, dan demi zat yang jiwaku dalam genggaman saya, demi Allah, pada saat aku sedang menjamah tangan kedua orang ini, tangan syaitan bersama tanganku. Jadi tinggal menunggu orang ini ambil masuk makanan di mulutnya, maka diambil oleh syaitan. Ya, seperti itu. Karena dia tidak baca bismillah, tapi karena Nabi SAW menahannya sehingga mereka berdua tidak jadi makan dengan lupa baca bismillah, maka syaitan tidak jadi dapat makanan. Tapi ini mukjizat. Kita tidak bisa melihat syaitan, tapi Nabi SAW memastikan. Dan dari sabda beliau ini berarti menandakan semua orang yang ambil makanan dan minuman tidak baca bismillah untuk dia makan dan dia minum, berarti ada syaitan di situ. Tangan dia bersama dengan tangan syaitan, dan syaitan sudah siap untuk mengambil makanan tersebut. Apa maknanya di sini? Apakah kalau saya makan makanan, misal roti, saya tidak baca bismillah, apakah berarti roti yang tadinya bulat itu akan terpotong atau hilang tiba-tiba dari depan saya? Bukan. Yang dimaksud adalah tidak ada keberkahan. Biar Anda makan, tidak akan bermanfaat buat tubuh Anda. Secara fisik tetap utuh. Nasi, sepiring nasi dan lauknya, kalau kita tidak baca bismillah, kan di sini dalam hadis dijelaskan syaitan makan.
Apakah akan berkurang porsinya? Tidak berkurang porsinya. Tapi tidak ada keberkahannya. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ma wudi'a ta'amun illa wada Allahu fihi barakah. Tidak ada makan diletakkan kecuali Allah letakkan keberkahan bersama yang maksudnya akan bermanfaat bagi tubuh kita, akan mencukupi. Nah, itu yang hilang dari orang yang lupa baca bismillah. Jadi secara fisik dia dapat, tapi keberkahan tidak akan mendapatkan, dan itu dirayu oleh syaitan, ya. Oleh karena itu di sini dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang keenam yang bisa diambil dari hadis adalah tentang masalah pentingnya seseorang itu mengingatkan orang lain. Di sini Nabi SAW setelah menahan tangan kedua orang tadi, anak kecil perempuan itu sama Al-Badu ini, beliau dikatakan dalam hadis, "Tsumma dzakara smullahi ta'ala wa akal." Kemudian Nabi SAW mencontohkan setelah menjelaskan, tadi demi zat, atau demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggaman saya, demi Allah, pada saat tanganku sedang memegang tangan kedua orang ini, sesungguhnya tangan syaitan bersama dengan tanganku, gitu kan? Kemudian semua orang sudah tahu ternyata ini ada syaitan nih, bahaya banget nih kalau dibiarkan. Lalu Nabi SAW contohkan, Bismillah, Nabi sebutkan dan orang semua dengar, kemudian beliau makan untuk menunjukkan ini loh caranya. Ini pelajaran tersendiri, bagaimana kita bisa mengambil, yaitu bagaimana kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah jenuh untuk mengingatkan orang-orang tentunya. Baik, kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 736 dari Umayyah bin Makhshi as-sahabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kul falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah. Falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ma zala asy-syaitanu ya'kulu ma'ah. Falamma dzakara ismallahi istaqa'a ma fi batnihi." Hadis ini riwayat An-Nasai. Terjemahannya, ketika Rasulullah SAW sedang duduk, ada seorang laki-laki yang sedang makan. Dia tidak menyebut nama Allah hingga tidak ada yang tersisa dari makanannya kecuali satu suapan saja. Tidak ada makanan, dia makan terus, tinggal sesuap saja. Lalu tiba-tiba orang tersebut ingat, tak kala dia mengangkat ke mulutnya suapan terakhir, dia berkata, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Maka Nabi SAW tertawa, tersenyum. Kemudian beliau berkata, syaitan terus makan bersamanya, namun ketika dia menyebut nama Allah tadi, di suapan terakhir, syaitan langsung memuntahkan semua apa yang ada dalam perutnya. Ya, jadi ini luar biasa ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita faedah yang sangat besar ya, tentang ya, yang bisa diambil pelajarannya, pentingnya seseorang itu selalu membaca bismillah pada saat mau makan dan minum. Pelajaran yang kedua, ya, kalau seseorang lupa, dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirah. Jangan lupa itu. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Ya. Di sini Nabi SAW berikan gambaran lebih jauh kepada kita tentang bagaimana syaitan terlibat dalam makanan dan minuman kita, dan bagaimana ya keterlibatan itu akan berhenti dengan membaca bismillah. Pada saat Nabi SAW melihat orang ini, dan Nabi masih membiarkan orang tersebut dengan izin Allah SWT, ada hikmah di situ. Orang ini makan. Dan di sini dari hadis kita bisa Nabi SAW menyaksikan orang tersebut. Dia makan, dia lupa baca bismillah. Di pas suapan terakhir baru dia bilang bismillahi awwalahu wa akhirah. Didengar oleh Nabi SAW, dengar oleh para sahabat. Kata Nabi SAW sambil senyum, tadi dari awal suapan setan ikut makan bersama dia. Ya. Bagaimana? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Mungkin porsi tadi makannya tetap utuh seperti itu. Tapi kemungkinan besar sudah hilang keberkahannya. Tapi setan ikut makan bersama dia. Ada yang diambil porsi dari makanan tersebut. Maka sampai dia membaca itu, maka syaitan memuntahkan semua apa yang telah dimakan atau diambil dari orang tadi. Itu pun tidak nampak. Ini sebuah mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah hal yang luar biasa. Berarti kita masih bisa ya
mendapatkan pahala kalau lupa baca bismillah di awal dengan cara membaca bismillah awwalahu wa akhirah. Ya. Kemudian juga kita masih bisa membuat makanan yang dicuri syaitan untuk dimuntahkan kembali dengan membaca bismillah tadi. Nah ini pelajaran atau dua buah pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Kita akan selesaikan insyaAllah. Tersisa 3 buah hadis di sini dalam bab kita. Hadis nomor 737 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi, faja'a Arabiyyun fa'akalahu biluqmataini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu law samma lakafakum." Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Rasulullah SAW pernah makan satu makanan bersama 6 orang sahabat beliau. Satu makanan tapi bersama dengan 6 orang. Jadi rame-rame. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui. Lalu dia memakan makanan itu dengan 2 suapan. Habis. Dengan 2 suapan, habis makanan tadi yang harusnya bisa Nabi makan dengan 6 orang sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya dia menyebut nama Allah, niscaya makanan itu cukup untuk kalian semua. Hadis ini memberikan pelajaran tambahan dari semua pelajaran yang sebelumnya. Yaitu selain membaca bismillah, selain manfaat membaca bismillah bisa membuat syaitan tidak bisa ikut makan makanan kita, ternyata bismillah juga akan mendatangkan keberkahan. Artinya cukup. Jadi kalau kita ada sepotong roti nih, kita mau makan bertiga atau berlima misalnya. Tapi porsinya cuma untuk 1 orang saja. Tapi karena saya dan teman-teman saya membaca bismillah, 1 roti itu akan cukup untuk kita semuanya. Tapi di saat kita tidak baca bismillah, walaupun 10 potong roti, mungkin tidak akan cukup untuk 1 orang. Ya. Berarti akan mendatangkan keberkahan atau kecukupan dari makanan tersebut. Dan yang ditargetkan sebenarnya adalah keberkahannya. Ya. Kecukupannya. Kalau orang makan sepotong roti dan bisa membuat dia kenyang, maka cukup bagi dia. Kan? Dibandingkan dia makan 2-3 potong roti tapi tidak kenyang. Nah ternyata yang mendatangkan keberkahan atau kekenyangan di sini cukup buat kita adalah bismillah tersebut. Nah ini penting sekali. Ya. Oleh karena itu membaca bismillah sangat besar faedahnya. Mau masuk rumah, membuat syaitan tidak bisa masuk ke rumah kita. Kalau mau makan, syaitan tidak bisa makan. Di tengah makan pun atau sesudah makan, kita baru ingat, kita mengatakan bismillah awwalahu wa akhirah, membuat syaitan memuntahkan apa yang sudah dia makan. Kemudian di sini disebutkan lagi, kalau seandainya orang baca bismillah, maka akan mencukupi untuk orang banyak walaupun makanan yang sedikit. Nah ini pelajaran dari hadis nomor 737. Jadi sebuah faedah, tapi ini melengkapkan faedah yang sebelumnya. Baik, kita akan masuk 2 buah hadis terakhir dalam bab kita ini, yaitu hadis nomor 738. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat hidangan beliau, ya, maksudnya selesai makan. Ini sekarang kita bahas doa sesudah makan. Tadi beberapa hadis adalah doa yang dibaca sebelum makan bismillah. Sekarang kalau sudah makan baca apa? Alhamdulillah tadi dalam bab kita. Alhamdulillah. Nah ini doa Nabi SAW. Nah, dikatakan bahwasanya kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kalau ya mengangkat hidangan beliau, maksudnya selesai makan, maka beliau membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdan kathiran, puji-pujian, ya dengan puji-pujian yang banyak. Tayyiban, ya, yang baik. Mubarakan fi, penuh dengan keberkahan atau diberkahi. Ghaira makfiyin, ya. Dia tidak dicukupi, wala muwadda'in, tidak ditinggalkan, wala mustaghnan anhu rabbana, dan juga selalu dibutuhkan wahai Tuhan kami. Maksudnya ini adalah Tuhan Allah SWT. Ghaira makfiyin, maksudnya ya Allah itu selalu penuh kecukupan, ya. Dan juga tidak akan boleh ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena selalu dibutuhkan, ya. Dan pasti akan selalu saja, ya, ada ketergantungan makhluk kepada Tuhannya. Nah, ini salah satu doa yang dianjurkan dibaca selepas makan dan minum.
Kita ambil faedah di sini. Faedah yang pertama, anjuran untuk memuji Allah Subhanahu wa taala selepas makan. Begitu juga dengan aktivitas yang lainnya, ya. Selepas minum, bangun tidur, ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini doanya adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini kalau teman-teman sudah sering membaca di i'tidal, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamida. Di antara doa Nabi SAW adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini mirip dengan itu, ya. Puji-pujian atau segala puji bagi Allah dengan puji-pujian yang banyak, baik dan juga penuh dengan keberkahan atau diberkahi. Cuma di sini ada tambahannya. Kalau doa i'tidal sampai hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, di sini ada tambahan ya ghaira makfiyin wala muwadda'in ya wala mustaghnan anhu rabbana. Ini ada tambahannya. Ya, jadi tambahannya di sini ghaira makfiyin ya wala muwadda'in wala mustaghnin anhu rabbana. Ini tambahannya. Jadi faedahnya adalah kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala selepas makan atau aktivitas. Yang pertama, yang kedua adalah sunnah untuk membaca doa ini. Yani alhamdulillahil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini juga sebagian ulama-ulama kita di masa sekarang pun mereka banyak menggunakan di awal pembukaan ceramah mereka, ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya. Dan seterusnya ditambah dengan puji-pujian yang lain, tapi ini termasuk dibaca gitu kan. Cuma kalau habis makan kita tambah dengan ghaira makfiyin ya wala muwadda'in wala mustaghnan anhu ya rabbana. Kemudian hadis terakhir nomor 739 dari tadi itu hadis 738 diriwayatkan Bukhari, ya. Hadis nomor 739 dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman faqal alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan beliau mengatakan hadis hasan. Nah, hadis ini teman-teman sekalian mulia sekali. Ya, hadis ini mulia sekali. Saya kadang-kadang kalau lagi makan sama sebagian ikhwan dan selepas makan saya mengatakan, mau nggak sudah kenyang, dapat makanan ya, yang insya Allah juga enak rasanya, lalu dapat pengampunan dosa. Oh mau Ustaz, baik. Ini doanya. Nabi SAW mengajarkan, ya, haditsnya adalah barang siapa yang makan satu makanan kemudian setelahnya berdoa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, ya, atau menjadikan makanan ini sebagai makananku, wa razaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezekiku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sudah kenyang, dapat pengampunan dosa juga. Nah, ini termasuk doa yang dianjurkan untuk dijaga, ya. Alhamdulillahilladzi at'amanihi hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini segala puji bagi Allah yang telah menjadikan makanan ini, yang telah memberikan makanan ini dan menjadikan sebagai rezekiku tanpa ada daya dan kekuatan dari sisiku. Maka dengan ini diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi faedah yang kita bisa ambil dari hadis adalah tambahan satu hadis, satu faedah dari semua faedah yang sebelumnya itu sudah kita sampaikan di beberapa hadis dalam bab ini, yaitu anjuran untuk membaca doa alhamdulillahilladzi at'amanihi wa hadza wa razaqani min ghairi hal minni wala quwwah selepas makan dan juga selepas minum, ya. Maka ini akan mendapatkan pengampunan dosa. Baik teman-teman sekalian, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini insyaallah. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.